Kalian orang jahat, orang Yahudi seluruh harus tahu tuh bahwa Yesus yang kalian salib itu telah dijadikan oleh Elohim untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Bagaimana perasaannya? Coba Anda baca nomor 37. Kata nusso itu artinya hati mereka sangat tertusuk dengan tajam dengan sindiran dari Petrus itu. Mereka sangat terluka dengan bahasa itu. Seakan-akan yang tadinya mereka itu menyembah Elohim diusir dari menyembah Elohim untuk menuju kepada sembahan iblis. Itu maksudnya. Coba saudara pelajari nomor 37-nya dalam bahasa aslinya. Titik tumpuhnya di situ kata nusso. Orang-orang itu begitu dikatakan, Yesus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian. Maka mereka sangat sakit dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka ahli Taurat. Mereka imam kepala. Mereka mahkamah agama. Kau disuruh pindah menyembah kepada korban yang mati terkutuk di salib. Mereka sangat merasa terhina. Mereka sangat merasa tertusuk dengan bahasa. Terus tersinggung. Seperti ketika ada orang Islam tiba-tiba disuruh, kau sembah saja di sana Petrus. Kau sembah saja di sana Gareng. Kau sembah saja Ateng. Ateng yang kau bunuh itu telah dijadikan oleh Tuhanmu untuk menjadi Tuhanmu. Itulah kesakitan yang dirasakan oleh mereka angkatan jahat. Dan mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Berilah dirimu kemudian bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Maksudnya apa? Tinggalkan kelompok kalian yang diberikan Yesus untuk kalian tuhankan. Artinya keluar dari menyembah Yesus. Sekarang saya ingin menggali kemampuan saudara. Apakah imam kepala mahkamah agama orang Farisi yang menyalib Yesus ini sudah bertuhan sebelum itu? Kalau menurut pemahaman saya, mereka itu sudah bertuhan. Siapa nama Tuhannya? Siapa nama Tuhannya? Saya tidak tahu siapa nama Tuhan mereka. Orang-orang Farisi, mahkamah agama, rabi-rabi, imam kepala mereka, Tuhannya siapa? Orang Yahudi Tuhannya siapa? Tapi siapa yang mereka sembah, saya tidak tahu siapa waktu itu. Mahkamah agama Yahudi itu Tuhannya siapa? Ya saya tidak tahu siapa. Masa orang Yahudi Anda nggak tahu siapa Tuhannya? Saya kan bukan orang Yahudi waktu itu. Saya tahu. Kita nggak sama. Anda nggak paham. Ini siapa? Orang Yahudi itu menyembah Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yakub, Eloah Ishak itu sembahan mereka. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Akulah Tuhan keturunan Abraham. Abraham itu tadi bilang Abraham mereka sembah. Itu kan bukan manusia juga mereka itu. Apa orang ini? Yang disembah oleh orang-orang Yahudi yang menyalib Yesus itu adalah Elohim. Yod-He-Vav-He Hasem. Yod-He-Vav-He ini melantik korban yang mati dengan jalan kutuk disalib oleh penyalibnya. Diangkat menjadi Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Orang-orang jahat inilah yang keluar meninggalkan Yerusalem, mengajak kekaisaran Roma Yunani untuk menuhankan kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia. Jadi kalian menyembah Tuhan lantikannya Tuhannya Yahudi. Sampai sini paham? Makanya kekuatan Yahudi dan kekuatan Kristen dalam hal bertuhan. Yahudi hari ini menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hashem. Sedangkan Kristen hari ini menyembah, ya katanya anak manusia bernama Maria, yaitu Yesus. Beda Tuhannya kan? Beda. Oke, sudah selesai. Silakan. Anggaplah benar apa yang disampaikan Bang Juma. Itu anggap aja karena itu mau bagaimanapun saya mau berdebat dengan Bang Juma. Pasti Juma akan tetap bertahan pada prinsipnya. Pada dalil. Jadi saya bertahan pada dalil. Silakan. Bertanya. Silakan. Oke, terima kasih Juma. Satu pertanyaan buat saya juga untuk Bang Juma. Memang di media sosial lagi berkembang nih di Tanah Suci. Di sana di Tanah Suci di Arab sana seketika orang-orang kita Indonesia banyak yang datang ke sana untuk naik haji katanya ya. Itu saya juga makin penasaran. Kenapa orang-orang saudara-saudara saya Islam termasuk Bang Juma itu menyembah patung atau mencium batu aswad di sana itu? Iya.
2026 masih ada keturunan Adam menganggap umat Islam menyembah batu. Itu udah kebangetan kali. Sangat kebangetan. Ya, coba dulu, Bang Juma. Sangat kebangetan. Tidak ada umat Islam menyembah batu. Jangankan menyembah batu, menyembah Yesus aja kagak. Pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam adalah laisa kamitslihi syai', hakikat yang tidak serupa dengan apapun, yang tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada umat Islam menyembah batu. Hanya gara-gara menghadap ke sana, Anda mengatakan kami menyembah batu. Anda di gereja tiap minggu menyembah kepada batu sakarnya pendeta di depan Anda. Bolehkah saya mengatakan Anda menyembah batu sakar? Tidak. Tidak boleh. Makanya ketika Anda membaca Kolose 2 nomor 9, di situ jawabannya. Oh, ternyata orang Kristen menyembah batu sakar. Itu jawabannya. Kenapa menyembah batu sakar? Karena Yesus seluruh jasmaninya adalah Tuhannya orang Kristen. Baca Kolose 2 nomor 9. Itu yang tepat. Jadi yang menyembah batu Kristen, bukan kami. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Anda nyembah batu. Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan seluruh keteosan. Berarti Anda nyembah batu. Karena Yesus punya zakar. Kebetulan Anda menuduh itu. Anda kemudian yang menyembah batu. Kembali kepada pertanyaan saudara. Kami orang Indonesia ke sana berziarah. Bukan ke sana untuk menyembah Jack. Kami berziarah di sana. Sebagaimana apa yang disarankan oleh Nabi kami. Sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Bukan ke sana untuk menyembah objek yang ada. Tetapi segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kami lakukan. Orang-orang Yahudi ketika diperintahkan apapun pada zaman Nabi Musa, mereka lakukan. Abraham diperintahkan Tuhan membunuh anaknya, Abraham lakukan. Umat Islam diperintahkan sujud ke Ka'bah, umat Islam lakukan. Andai saja umat Islam diperintahkan kemudian untuk berjalan di atas air, itu pun yang kami lakukan. Karena kami sami'na wa ta'na. Kami adalah orang yang tunduk kepada apa yang Tuhan kami perintahkan. Tidak seperti Anda. Tuhan merintahkan apa yang Anda lakukan, kebalikannya. Begitu, Bung. Jadi umat Islam tidak ada kemudian yang menyembah Ka'bah. Sabar, sedikit lagi. Anda baca di dalam nubuatan tentang Mekah yang meriah sepanjang zaman turun-temurun. Anda baca dalam nubuatan Yesaya 60 nomor 11. Seluruh bangsa akan datang membawa hartanya kepadamu untuk persembahan di mesbahku. Ya, supaya pengetahuan juga untuk Anda gratis. Silakan. Pertanyaan saya cuma simpel tadi. Jadi oke lah saya terima atas yang disampaikan Bang Juma. Jadi satu lagi Bang Juma yang lagi viral aja ini. Ini Silakan. kan Yusuf Kala viral. Yes. Lagi viral. Yusuf Kala menyampaikan bahwa kalau orang Islam dan Kristen Iya. membunuh atau dibunuh ya, kalimatnya saya nggak Iya. hafal. Apakah di hukum Islam, kalau di hukum Kristen itu kan nggak ada. Apakah pernyataan seorang mantan wakil presiden itu dibenarkan di dalam hukum Islam? Pernyataannya nggak ada yang salah. Oke. Nggak ada yang salah. Nah, dan saya bukan nggak ada salah, nggak ada benar. Dibenarkan atau tidak? Itu sesuai fakta di lapangan, itu benar. Benar. Membunuh ya? Atau gimana? Definisinya seperti apa? Yang dimaksud di sana itu adalah jihad. Ya. Yang dimaksud oleh Pak JK itu jihad. Ajaran Islam itu jihad. Makanya ketika Kristen datang menjajah Nusantara, Islam berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu namanya jihad. Nah, sedangkan kalau Anda membaca di dalam kitab saudara, ini Yesus ya, bukan Anda. Yesus yang mengatakan dalam Lukas 14 nomor 26. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Harus membenci dulu baru menjadi pengikut Yesus. Itu satu. Yang kedua, Anda baca Ulangan 13. Ulangan 13 Anda baca satu bab. Apa katanya? Apabila ada orang yang
menyuruhmu menyembah kepada ilah lain selain daripada aku. Apakah itu bapakmu, apakah itu anakmu, apakah itu ibu kandungmu, anak kandungmu. Jangan kau merasa kasihan kepada dia. Bunuhlah dia dengan tanganmu sendiri. Yusuf Kala nggak salah. Yusuf Kala nggak salah. Kemudian ada sama dulu. Udah sih aja artinya. Tunggu dulu. Saya jelaskan latar belakangnya kenapa dia mengatakan itu. Di dalam Ulangan 20 nomor 10, apabila engkau mengepung suatu wilayah, ajaklah pemilik kota tersebut berdamai. Dan kalau dia menerima untuk berdamai, jadikanlah mereka menjadi budakmu dan bekerja rodi untukmu. Namun apabila mereka tidak menginginkan engkau untuk masuk ke dalam wilayahnya dan berdamai denganmu, bunuhlah apapun yang ada di dalamnya. Itu kitabmu. Jadi Yusuf Kala dalam hal ini sangatlah benar sekali. Kalian merasa sekarang kami keberatan loh, karena kami ini ajaran kasih. Anda mengatakan itu andai saja, sabar. Kalau andai saja penjajahan masih berlangsung, berani tidak Kristen mengaku ajaran kasih? Di Sulawesi Selatan, tempat kelahiran Yusuf Kala lahir, ada satu pemakaman, 40.000 jiwa korbannya, Islam semua, isinya pelakunya Kristen. Jadi jangan lebay. Saya sudah sampaikan, dengar. Saya sudah sampaikan kepada saudara Ferdinand Hutapea. Di dalam pitinya saya sampaikan kepada dia, saudara, kalau Anda mau belajar tentang apa yang disampaikan Yusuf Kala, naik ke Komal saya, belajar sama saya, biar ku ajarin apakah Kristen ajaran kasih atau bla 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 pret. Sudah cuma. Nah itu, supaya kau dengar. Ajaran kasih itu masalah generasi. Kristen ajaran kasih, sekali lagi. Tidak ada itu ajaran kasih. Saya akan menjadi pembela JK. Saya akan menjadi pembela JK kalau beliau butuhkan saya. Kita buka-bukaan tentang isi Bible ini. Di sini perintah, dengar sedikit lagi 10 detik. Di sini, Bung, di sini di kitab ini lebih banyak perintah membunuh daripada ajaran perintah kasih. Saya bisa buktikan. Sudah. Ya, silakan. Pertanyaan yang bagus. Ente yang bertanya, silakan. Iya, jadi sebenarnya ya mudah-mudahanlah Pak JK membutuhkan Mr. Juma ya. Boleh. Itu bisa membantu dia. Kami akan siap berdiskusi dengan orang-orang yang ingin membuktikan apakah Kristen kasih atau tidak. Ingat itu. Ya, jadi dalam hal ini apa yang dijelaskan si Juma tadi menurut saya terlalu bertele-tele. Dalil. Sebentar dulu. Kenapa saya katakan yang saya tanya A, Juma sudah sampai ke Z. Gitu loh. Tanya apakah benar? Benar. Jadi tidak salah. Jadi gini. Artinya apa yang disampaikan, jawaban yang disampaikan si Juma ini, bahwa jihad itu bagi saudara-saudara Muslim bahwa diizinkan untuk membunuh. Pada saat kita perangi, namanya jihad, dengar. Yang namanya jihad memperjuangkan hak pada saat dijajah. Tapi ingat, kekeliruan pernyataan Yusuf Kala. Bukan dia tidak menyatakan di saat jihad. Dia tidak, coba perhatikan video itu, dia tidak menyampaikan. Emang saya lagi berperang saat ini di Indonesia ini. Terus siapa yang menjajah kamu sekarang ini? Itu berbicara tentang jihad. Itu jihad. Di Islam dibolehkan kemudian membalas sesuai dengan apa yang diperbuat tentang kita. Itu ayat-ayat tentang peperangan. Tetapi kalau Anda membaca Ulangan, Anda membaca kitab yang Anda gunakan hari ini, tidak ada peperangan. Tiba-tiba saja diperintahkan bunuh. Jangan dulu. Siapapun yang bernapas ada di sini. Ada di sini. Cuma. Yang saya pertanyakan kan pernyataan si Yusuf Kala. Dia tidak menyampaikan bahwa antara Islam dengan Kristen lagi peperangan. Nah, sekarang yang disampaikan itu tanpa ada bahasa di dalam keadaan
peperangan. Anda hadir pada saat beliau ceramah? Kenapa dia mengeluarkan statement Anda itu? hadir? Ada apa? Anda hadir pada saat beliau ceramah? Atau Anda hanya dengarkan potongan-potongan? Tadi saya bilang kan cuma di video yang lagi viral. Bilang. Ya sudah, kalau begitu silakan Anda laporkan. Silakan Anda. Saya tidak hadir, tapi saya paham apa yang dibahas. Nah, Begitu. kita kalau begitu. Nah, sekarang begini. Suruh laporkan Yusuf Kalla sekarang. Kita lihat nanti gelar perkaranya seperti apa. Hadirkan apologet Islam untuk membahas ini. Kita buka-bukaan. Apakah betul Bible ini memerintahkan kemudian membunuh, mengepung orang tanpa perlawanan? Tanpa ada masalah. Kita akan buktikan. Dan itu dipraktikkan oleh Belanda. Orang Nusantara mana yang datang menyerang Belanda, tiba-tiba Belanda datang ke Nusantara 300 tahun lamanya melakukan penjajahan, pembunuhan. Apa dasar pijakannya? Ada di sini. Dalilnya di sini. Makanya dia memboncengi misionaris. Makanya gereja-gereja pada saat dia pergi tinggal gereja-gerejanya. Makanya Belanda memberikan lembaga Bible Batavia. Cuma jangan disamakan masa penjajahan Belanda dengan kitab suci orang Kristen. Itu berbicara tentang konsep, bukan berbicara tentang keadaan sekarang. Itu berbicara konsep. Konsep agama itu yang dibahas dia. Bukan berbicara sikon sekarang. Kalau sikon sekarang kalian adem karena kalian sedikit minoritas kalian. Kalau kalian mayoritas, kita belum tahu. Saya merinding kalau kalian mayoritas. Merinding saya kalau kalian kita minoritas. Ya karena itulah mungkin cuman cubit-cubit sikit. Coba kalau sudah banyak mungkin pakai begini. Ini Bang Dimas. Nah, kalian menjual kasih karena kalian sedikit. Kalau kalian mayoritas, kita belum tahu. Kita belum pernah merasakan kalian mayoritas di Nusantara ini. Sedangkan kalian masih sedikit aja. Dengar dulu. Sedangkan kalian masih sedikit aja. Kalian ambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam kitab kalian. Berarti kalian kalau sudah mayoritas, kami nggak tahu apa yang terjadi. Jangan menganggap dirimu itu cuma hebat. Saya mayoritas. Jangan nangis. Jangan anggap dirimu itu hebat. Saya tidak menganggap diriku hebat. Saya bicara dengan fakta. Nah, jadi karena kalian mayoritas kamu menganggap dirimu ini hebat ini. Kami merasa aman di dunia ini. Kami merasa aman karena kami mayoritas. Kami belum merasakan kalau kalian yang mayoritas. Apakah masih aman atau tidak? Sedangkan kalian minoritas sekarang ini, semua istilah-istilah prinsip ada dalam sini di kitabmu dari Islam. Bible-nya ditulis Alkitab di luarnya. Ada apa kau menggunakan kata Alkitab ini? Apa dasar pijatan hukumnya kau menggunakan kata Alkitab? Padahal harusnya buku-buku atau kumpulan buku-buku. Urusan Juma membahas isi Alkitab kami, coba. Urusannya jelas. Apa urusanmu membahas Alkitab kami? Perintah Al-Quran. Kamu jawab. Perintah urusanmu. Perintah Al-Quran. Di mana? Coba. Wawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 sampai 79. Nggak tahu kasih bahasa-bahasa ini. Makanya kasih bahasa-bahasa. Kau bertanya, saya katakan Al-Quran dasarnya. Yang pertama, yang kedua. Di mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa yang kamu diperintahkan untuk membahas? Yang kedua. Karisten memiliki amanat agung yang memerintahkan sesuai dengan Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi Karisten. Juma. Di mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa kamu diperintahkan untuk membahas Alkitab atau Bible Kristen? Buktikan sama saya, jangan banyak bohong kamu. Gimana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina amanu yuqatilu. Diam cumi, diam. Diam, saya bacakan dalilnya. Weh, Ompong, diam. Saya baca dalilnya, Ompong. Dengarkan.
Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya syaitan. Di dalam tunjukkan di Inna kaida syaitan kana da'if. Ya makanya aku jangan tanya dalil. Itu jelas itu. Diperintahkan Orang beriman berperang di jalan Allah. Orang kafir berperang di jalan tagut. Perangilah saudara-saudaranya setan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. jangan banyak bohong kamu Juma. Tunjukkan sama saya Tuhan, kamu diperintahkan untuk membahas Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'ankatakum minha kadzalika yubayyinu lakum la'allakum tahtadun. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar. Yang kedua, di dalam agamamu ada perintah mengkristenkan seluruh dunia. Ada perintah mengkristenkan seluruh dunia di dalam agamamu yang kau sebut amanat agung. Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus alias Kristen. Itu di dalam kitab lo. Jadi maksud lo mau jadikan semua anak-anak kami menjadi Kristen gitu. Tanpa kami melakukan perlawanan gitu. Enak di kamu. Sorry dong. Yang kedua, Markus 16 nomor 15, 16, 17, 18 sampai 20. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Enak aja lu, enak aja. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku ini sebagaimana aku juga adalah Kristus. Apa teladanku? Baca di dalam 2 Korintus 9, 1 Korintus 9, nomor 20, 21, 22. Kepada orang Yahudi, aku tampil seperti Yahudi. Kepada orang Roma, aku tampil seperti orang Roma. Kepada orang lemah, aku tampil seperti orang lemah. Kepada orang kuat, aku tampil seperti orang kuat. Aku menjadi seperti segala-galanya demi untuk memenangkan banyak orang. Mana buktinya cuma bahwa kamu diperintahkan di dalam Al-Quran itu membahas Filipi 1 18. Juma, Terbaik sebagaimana Yesus diberitakan, baik dengan maksud baik dengan maksud jujur maupun maksud mengelabui, menipu, pura-pura, palsu untuk memberitakan Kristus. Aku Paulus tetap bersuka cita. Aku Paulus tetap bersuka cita. Fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Jelas itu. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kamu lalu mengatakan ini dari Allah. Padahal bukan dari Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu perintah. Itu perintah dari Allah. Yang mau ajak berdebat bisa diberikan pertanyaan dia tidak mau jawab dari pernyataannya sendiri. Tadi kapasitas otakmu nggak nyambung, nggak nyampe. Tadi kamu bertanya dalil Al-Quran, kita sudah kasih dalil Quran. Diperintahkan untuk membahas Bible orang Kristen. Mana dalilnya? Dengarkan. Dengarkan. Kenapa kamu nggak bisa izinkan saya bicara? Kenapa?
Nah, ya Kenapa? silakan ayo. Baik. Silakan. Ingat. Iya, saya buktikan. Saya buktikan. Oke. Al-Quran. Kau kenapa? Dengarkan dulu. Kan Santai deh, santai. Al-Quran saya mengatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Loh, kan udah aku bilang kapasitasmu itu kapasitas B2. Gak bisa kau mendengarkan jawaban. Kau minta jawaban, saya jawab, kau nggak ngerti, hari itu kau ngamuk. Kau minta jawaban, saya jawab. Kapasitasmu nggak bisa paham tentang jawaban saya. Kau ngamuk, ompong, gigi. Gigi. Tutup pakai masker, biar nggak kelihatan kayak saya. Gigi. Perlu. Kau minta dalil, saya kasih dalil. Mana? Begitu Ya udah, sampai ayo. dalil ke otakmu yang makan babi ini, kau tidak bisa mencerna kamu. Babi itu enak, dagingnya enak. Kata Daripada Yesus, kencing ontak. kata Yesus enak nggak babi? Enak. Yesus makan babi Dagingnya nggak? enak. Yesus makan babi Dipanggang, digoreng. Yesus makan babi nggak? Daripada kencing ontak. Yesus makan babi nggak? Saya nggak tahu dia makan babi atau tidak. Yang penting saya makan babi. Yang aku tanya. Woi, mana? Saya ulang lagi. Mana isi Al-Qur'annya? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Kan Kamu bisa bohong-bohongin aku bahasa Arab karena saya nggak ngerti bahasa Arab. otak babi begini otaknya. Kau minta jawaban, saya Kau jawab. otak babi. Saya jawab, Apa? kau ngamuk. Alladzina Bukan kamu saya. Yang saya tanya mana yuqatiluna fi buktinya di Al-Quran? Tunjukkan Al-Quranmu. Mana? Di Al-Quran kan, monyet? Saya sudah Kau kasih monyet. kau. Saya sudah kasih kau. Kau monyet. Ya kau nggak ngerti, makanya Kau kau bilang monyet. monyet. Karena kau nggak ngerti. Di mana buktinya di dalam Tunjukkan mana Al-Quran? buku Al-Qurannya. Monyet. Anda mengatakan Al-Quran. Kau. Saya jawab. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Itu Al-Quran. Faqatilu awliya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ajari Setan itu saya musuh. bahasa Arab karena saya tidak mengerti Kamu bahasa minta di Arab. Al-Quran atau di buku? Kan simpel pertanyaan saya. Kabar. Ya. Kau minta di Al-Quran kan? Bukan di surat kabar dari barat kan? Tunjukkan. Nah, sudah kutunjukkan mana. samamu. Alladzina Mana kamu amanu tunjukkan, yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru fi sabilillah Al-Quranmu di mana? faqatilu awliya asyaitan innahu lakum Tunjukkan di inna kaida syaitan kana Al-Quranmu. dhaif. Sudah ya? Jangan baca bahasa Arab sama saya. Sekarang Di situ saya balik di nanya. Al-Quran itu ada artinya balik bahasa tanya. Indonesia. Saya balik tanya. Saya balik nanya. Jawab dulu pertanyaan saya. Tunjukkan Ada di enggak- mana bahwa Ada nggak perintah kamu di Bible? diperintahkan untuk membahas-bahas agama Kristen. Ada nggak perintah? Ada nggak emosi nih? Ya? Kau asal ngomongnya kau. Umat Paulus. Ini Pertanyaan saya dengarkan. pribadianmu. Dengarkan saya. Dengar. Sama saya, walaupun saya tidak sepintar kamu, Bagus. Anda sudah Kayak akui. monyet Bagus. kayak monyet kau. Pertanyaan saya dengarkan saya deh ya. Dengarkan. Abangmu mau bertanya. Ada nggak? Apa dari kau? Ada nggak? 48 tahun. Ada nggak perintah di Bible untuk menjadikan semua orang jadi Kristen? Ada. Ada perintah di Biblemu. Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ada perintahnya. Matius 28 nomor 19. Kalian datang dari barat. Kalian harus tahu. Kami mempertahankan akidah kami agar kami tidak jadi Kristen. Sesuai dengan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia. Termasuk Indonesia, termasuk Makassar, termasuk Jakarta, termasuk Kalimantan, termasuk Sumatera. Jadikanlah seluruh bangsa. Menjadi apa? Menjadi Kristen. Menjadi pengikutku. Jadi muridku. Aku Kristus. Muridku disebut apa? Kristen. Berarti pergilah ke seluruh bangsa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa. Bangsa itu apa?
negara, suku, bahasa, ras. Itu bangsa. Jadi kalau seluruh bangsa menjadi Kristen atau pengikut Kristus atau murid Kristus, kalian datang. Tugas kami apa? Al-Quran. Membentengi kami. Jadi kami hadir di sini untuk membentengi agar amanat agung itu tidak semena-mena terhadap umat Islam. Apa bentuk semena-menanya? Ini buktinya. Ini buktinya. Kristen kafir. Jangan. Kristen kafir. Jangan bang. Turun bang. Jangan bang. Percayakan kepada saya abangku. Enggak gitu. Itu cuman oknum. Orang Kristen yang lain baik kok. Dia cuman oknum. Ini buktinya nih. Serangan semena-mena terhadap Islam. Ini buktinya. Kitab Anda tertulis Alkitab. Tuhan kami masuk di dalam bersama dengan kitab Anda. Allah, Nabi, Rasul, Roh Kudus, mujizat, Jumat Agung Anda pakai. Kalam kalian pakai. Ilahi kalian pakai. Roh Kudus kalian pakai. Ayat kalian pakai. Mujizat, berkat, soleh kalian pakai. Itu bentuk serangan. Kami merasa diserang dengan bentuk cara seperti itu. Al-Quran kami ada melakukan hal itu? Tidak. Jadi tolong, jangan marah kalau kami hadir di sini. Kami sedang membentengi akidah kami dari serangan amanat agung yang semena-mena. Tampil, menggunakan kopiah, menggunakan baju kokoh, menggunakan jilbab, pakai kalung salib. Itu adalah serangan terhadap kami. Oke? Anda harus tahu itu. Jangan Anda pura-pura nggak tahu. Jadi bukanlah saatnya sekarang kita komplain. Kenapa kau membahas Bible? Bukan saatnya. Kalau mau telat, udah terlalu jauh kau hanyut. Sekarang saatnya kau tampil, lawan saya pakai ilmu. Kuasai Biblemu. Kalau tidak, kalian akan babak belur dengan saya, Bang Suma. Saya ketua pembina apologet Islam Indonesia. Resmi, lembaga resmi. Ada hukum dan HAM-nya, lengkap. Ada akte pendiriannya, resmi oleh negara. Jadi bukan saatnya Anda sekarang mengklaim, menuduh. Kenapa? Saatnya Anda tampil di sini, hadirkan pendeta-pendeta terhebat kalian hadapi Bang Suma. Selesai bukan? Biarkan jemaat kita yang menyimak dan menyaksikan, agar mereka mendapatkan edukasi, agar rasa toleransi tercipta di antara dua agama yang besar ini di Indonesia. Ya, Indonesia, Islam yang besar, kalian kecil. Begitu saudaraku. Jangan kejang-kejang. Di awal bertanya baik. Tapi setelah babak belur, emosi. Yuk. Emosi, ngamuk. Santai, calling down. Santai, relax. Bang Suma ini bos. Senggol dong. Kau mau bertanya Bible, kulayani. Bertanya Quran, kusiapkan. Gak usah khawatir, naik aja ke sini. Jangan mengamuk, jangan marah-marah. Coba tengoklah teman kita yang tadi. Teman kita yang tadi. Oh, ketua, komandan. Nah, itu baru Kristen yang baik. Dia tahu kelas. Oh, Bang Suma ini kapasitasnya memang adalah pembela akidah Islam. Dari apa? Dari gerakan misionaris, dari gerakan pemurtadan. Dia wajar ya bahas Bible. Karena senjata yang digunakan misionaris, kristenisasi ya Bible. Maka supaya kita bisa berdialog, kami pun harus menguasai Bible ini. Sampai segini kitab saya, Bang. Nih. Ini Bible semua nih. Cetakan beberapa tahun ini. Nih, beberapa edisi nih. Belum yang di lemari. Belum yang di sono. Belum yang menggunakan bahasa Yunani. Belum yang menggunakan bahasa Ibrani. Jadi jangan ragu tentang itu. Anda naik ke sini bertanya, Bang, saya di gereja nggak dapat jawaban puas, Bang. Saya dari sini. Saya mau bertanya, menurut Abang gimana dalil ini? Ada nggak ininya, sanggahannya di data lain, di Bible lain, di bab lain, di nomor lain? Kita belajar sama-sama. Jangan emosi. Itu tema tuh. Tuhan membuat Tuhan. Apakah itu salah temanya? Enggak. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Itu bukti. Bahwa Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru bernama Yesus berdasarkan dalil itu. Begitu saudara-saudara. Kalau Anda merasa tersakiti, ya bantah saya dengan dalil. Jangan emosi. Saya kira begitu teman-teman. Ya, pelajaran bagi saudara saya yang tadi. Kalau Anda mentalnya belum kuat, karakter Anda belum mumpuni untuk dialog lintas agama, Anda belajar dulu debat lintas RT. Bahas tentang harga cabai dulu. Jangan masuk ke ranah keyakinan, berat itu.
Memang, apalagi kalau Anda tidak menguasai dalil. Anda minta dasar pijakan ayat suci Quran. Aku kasih, Anda malah menghina. Tidak boleh begitu. Hargai kita ini. Kita sedang membahas Quran sesuai dengan apa yang kau minta. Al-Quran kan? Nah, aku kasih dalil. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Coba. Just toh? Inna kaida syaitan kana daif. Udah kan? Dasar pijakan saya melakukan perlawanan terhadap gerakan kristenisasi ada. Al-Quran saya. Makanya saya ada di sini. Karena kalian yang memulai. Kenapa kalian memulai? Karena kalian lebih dulu. Apa dalilnya? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikan. Tidak seperti Al-Quran. Serulah manusia. Diseru doang. Hei manusia. Tuhan itu Allah. Kami sudah menyeru. Kalian tidak mau terima, silakan. Mau terima, alhamdulillah. Tapi kalau jadikan, Pak, jadikan. Sama seperti ini. Jadikan ini menjadi sampah. Perintahnya apa? Jadikan ini sebagai sampah. Harus kau jadikan, jangan tidak. Kapan kau tidak menjadikan ini? Berarti kau tidak menjalankan perintah amanat. Kapan kau tidak menjadikan orang di luar kalian menjadi pengikut Kristus? Tanya diri kalian. Gimana dong? Jadikanlah. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Itu amanat agung. Makanya kami ada di sini. Melakukan pertahanan akidah. Sekau ingin menjadikan kami penyembah Kristus seperti kalian. Sorry lada. Tidak segampang itu. Langkai dulu mayatmu. Baru kau memaksakan orang. Itu kan kalau kita nilai. Jadikan itu kan. Ya. Muatannya apa kalau dijadikan? Jadikan. Muatannya apa itu kalau disuruh jadikan? Hah? Kalau Islam di Indonesia ini tawarkan, serukan, suarakan, sampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalian orang jahat.